Bayangkan pada suatu hari kamu terbangun di dalam bunker bersama orang yang tidak kamu kenal. Lalu orang tersebut berkata bahwa kita sudah tidak bisa keluar dikarenakan udara sudah terkontaminasi. Lalu listrik mati, internet terputus, dan semua alat komunikasi tidak bisa digunakan. Namun ia yang penasaran dengan kebenaran tersebut mencari tahu. Di sanalah ketegangan terjadi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke cerita 10 Cloverfield Lane. Tinggal bersama dengan orang yang disayang terkadang membuat seseorang merasa lebih bahagia. Walaupun begitu, orang yang kita sayang bisa saja membuat rasa sakit dan kecewa yang amat dalam. Itulah yang sedang Michelle alami saat ini. Ia yang sebelumnya tinggal bersama sang kekasih, kini akhirnya memutuskan untuk pergi. Saat mengendarai mobil, seseorang dari belakang menabrak Michelle hingga mobilnya keluar jalur dan terguling. Akibat luka yang ia dapatkan, Michelle kehilangan kesadaran dan salah satu kakinya terjepit. Beberapa jam kemudian Michelle terbangun di dalam ruangan yang tampak seperti kurungan baginya. Lalu kakinya yang terluka terpasang sebuah gips yang mana gips tersebut terkunci di sebuah pipa besi. Tidak mau diam begitu saja, Michelle menggunakan HP-nya untuk mencari bantuan. Namun ia tidak bisa menghubungi siapapun karena tidak ada jaringan telepon di sana. Seseorang lalu datang, ia bernama Howard. Kedatangannya untuk memberikan makan, tongkat jalan, dan kunci untuk membuka borgol yang ada di kaki Michelle. Michelle yang bingung lalu bertanya apa yang Howard lakukan kepada dirinya. Jawab Howard, ia hanya menjaga Michelle untuk tetap hidup, lalu pergi dari sana. Michelle lalu menggunakan kunci yang diberikan untuk membuka borgol yang ada di kakinya, lalu memanfaatkan kunci tersebut untuk meruncingkan ujung tongkat, yang mana akan ia pakai untuk menyerang Howard. Untuk memancing Howard datang, ia membakar sebuah kain di ventilasi untuk men-trigger alarm kebakaran. Saat Howard datang, Michelle langsung menyerangnya. Namun serangannya tidak fatal sehingga Howard dapat melawan balik dan menyuntikkan obat penenang. Saat Michelle terbangun, Howard berkata Michelle seharusnya berterima kasih kepada dirinya karena telah diselamatkan dan dapat tinggal di bunker miliknya. Di luar sana, banyak manusia yang mati akibat udara yang sudah terkontaminasi dari serangan besar. Entah itu serangan kimia atau nuklir. Howard lalu memberikan obat pereda nyeri untuk kaki Michelle dan menyuruhnya untuk beristirahat. Saat terbangun kembali, Michelle melihat pintu terbuka. Menggunakan tongkat pemberian Howard, ia berjalan keluar. Lalu ia dikagetkan dengan keberadaan Emmett. Setelah berkenalan dengan Emmett, Michelle bertanya bagaimana keluar dari sini. Sama seperti Howard, Emmett menjelaskan bahwa mereka tidak bisa keluar karena udara di luar sudah terkontaminasi. Howard lalu datang. Tahu bahwa Michelle belum percaya dengan apa yang terjadi, Howard memperlihatkan keadaan di luar di balik pintu baja, di mana Michelle melihat babi yang mati melepuh terkena udara yang sudah terkontaminasi. Selain itu, ia melihat mobilnya berada di luar, yang mana membuat dirinya teringat kembali bagaimana ia mengalami kecelakaan dan menaruh rasa curiga kepada Howard. Setelah melihat hal tersebut, Michelle tidak percaya sepenuhnya dengan perkataan Howard mengenai keadaan di luar sana. Emmett yang tahu bahwa Michelle sedang kebingungan, ia menghampirinya untuk menjadi teman ngobrol. Michelle lalu bertanya beberapa hal. Siapa itu Howard? Apa yang sebenarnya terjadi di luar dan bagaimana Emmett bisa berada di sini? Howard adalah mantan angkatan laut. Ia meyakini bahwa akan terjadi peperangan besar antara negara. Maka dari itu, semua tabungannya ia pakai untuk membangun bunker ini agar bisa bertahan hidup dari serangan nuklir atau kimia. Dan Emmett adalah salah satu pekerjanya. Lalu mengenai keadaan di luar,
Semuanya bermula di malam hari. Saat Emmet sedang di luar, ia melihat sebuah kilatan yang mana diikuti oleh ledakan besar bercahaya merah. Ia yang teringat perkataan Howard segera pergi ke sini untuk bersembunyi. Walaupun Emmet sudah menjawab semua pertanyaan Michelle masih belum bisa mempercayai hal tersebut. Tiba-tiba Howard datang mengajak makan bersama. Di meja makan, Michelle tidak bisa fokus terhadap makanannya. Ia masih memikirkan bagaimana caranya melarikan diri. Namun, pikiran itu sempat teralihkan karena Emmet mencairkan suasana menegangkan di meja makan yang membuat hubungan Emmet dan Michelle jadi semakin dekat. Namun yang mereka tidak tahu, Howard adalah tipe orang yang sangat menghargai makanan. Maka dari itu, Howard saat melihat Emmet dan Michelle terlalu banyak bicara saat makan, ia merasa kesal, lalu memarahi mereka dan meminta untuk makan dengan benar. Saat sedang dimarahi, Michelle memanfaatkan hal tersebut untuk merebut kunci yang tergantung di celana Howard. Dan setelah itu Michelle memukul kepala Howard dengan botol, lalu melarikan diri. Saat mau keluar, Michelle melihat sebuah mobil yang datang. Awalnya ia senang karena seseorang akan membantunya. Tapi kenyataannya ia salah. Karena seorang wanita yang keluar dari mobil tersebut memohon kepada Michelle untuk diizinkan masuk. Melihat kulit wanita tersebut melepuh, sekarang Michelle percaya bahwa di luar sana udaranya benar-benar terkontaminasi. Setelah kejadian tersebut, Michelle merasa sangat bersalah karena tidak mempercayai perkataan Howard. Howard tidak marah terhadap hal tersebut. Ia tahu sangat sulit untuk mencerna semua hal ini, apalagi saat terbangun Michelle sudah berada di dalam bunker. Howard lalu menjelaskan bagaimana Michelle bisa berada di sini. Saat terjadi penyerangan, Howard yang panik buru-buru untuk balik ke rumah. Namun saat di jalan, ia tidak sengaja menabrak mobil Michelle saat ingin menyalipnya. Yang mana hal itu mengharuskan Howard menyelamatkan Michelle dan membawanya ke bunker. Setelah mendengarkan ungkapan tersebut, Michelle sekarang bisa mencerna semua hal yang telah terjadi kepada dirinya dan mempercayai perkataan Howard. Selesai menjahit luka yang ada di dahi, Howard menceritakan sedikit tentang anaknya yang bernama Megan. Megan adalah satu-satunya anak yang dimiliki oleh Howard. Ia sangat menyayangi anaknya. Namun mereka harus berpisah karena Megan dibawa pergi oleh ibunya ke Chicago. Beberapa hari kemudian hubungan Michelle, Emmet, dan Howard membaik. Mereka makan bareng dengan tenang, main game bersama, dan mengobrol banyak hal. Suatu hari, saat sedang santai, sesuatu yang terdengar seperti helikopter melewati bunker. Hal itu membuat sisi bunker bergetar dan mematikan sistem penyaring udara. Untuk memperbaiki masalah tersebut, Howard meminta bantuan Michelle untuk pergi ke ruang kontrol melalui ventilasi, lalu menyalakan ulang sistem penyaring udara. Howard tidak bisa melakukannya sendiri karena jalur utama macet tidak bisa terbuka. Setelah selesai menyalakannya, Michelle yang melihat tangga menaiki tangga tersebut, lalu melihat langit di balik jendela. Ia lalu terkejut melihat tulisan "Help" di jendela tersebut. Dan ketika turun, ia menemukan anting yang ada di foto Megan. Michelle lalu menceritakan penemuannya kepada Emmet dan menunjukkan anting yang sama persis dengan anting yang ada di foto Megan. Emmet yang melihat foto tersebut membantah bahwa itu bukanlah Megan, karena ia pernah bertemu Megan ketika bekerja membuat bunker ini. Walaupun begitu, Emmet mengenali wanita yang ada di foto tersebut. Dia adalah Brittany. Dia telah menghilang 2 tahun yang lalu dan tidak pernah ditemukan. Selain Brittany, mereka juga menemukan foto lain, di mana foto itu menunjukkan Howard bersama anak perempuan lainnya.
Sejak penemuan tersebut, mereka berdua yakin bahwa Howard bukanlah orang yang baik dan telah membunuh Brittany. Emmett dan Michelle diam-diam membuat rencana untuk melarikan diri. Memanfaatkan barang yang ada, mereka mulai membuat pakaian yang bisa bertahan hidup di luar sana. Saat sedang mengerjakan pakaian tersebut, Howard memanggil mereka berdua untuk memindahkan barrel berisi cairan kimia yang bisa melelehkan beberapa barang termasuk manusia. Pada saat itu juga, Howard menunjukkan beberapa barang yang disembunyikan Emmett dan Michelle untuk membuat pakaian. Howard mengintimidasi mereka untuk mengaku apa yang mereka rencanakan. Tidak mau Michelle terkena masalah, Emmett berbohong dan mengatakan ia mau membuat senjata agar bisa merebut pistol milik Howard. Setelah selesai berbicara, Emmett ditembak oleh Howard. Tidak mau menyia-nyiakan kematian temannya, di kamar Michelle melanjutkan pembuatan bajunya. Lalu ia menyembunyikan pakaian tersebut di bawah kasur saat Howard datang untuk mengajak makan malam. Sayangnya, pakaian yang Michelle sembunyikan terlihat oleh Howard. Maka dari itu Michelle harus segera melarikan diri saat ini juga. Setelah mengambil freeze spray, Michelle sempat terpojok dengan Howard. Berkat barrel kimia yang masih ada di sana, Michelle menendangnya hingga mengenai Howard. Michelle lalu kembali ke kamarnya untuk mengambil pakaiannya dan ia melarikan diri melalui ventilasi. Howard yang telah terkena cairan kimia dan tertimpa rak besi, ia masih memiliki tenaga untuk membunuh Michelle. Untungnya tusukan pisau yang diarahkan ke ventilasi tidak ada yang mengenai Michelle. Sesampai di ruang kontrol, Michelle berhasil keluar dari bunker setelah memanfaatkan freeze spray untuk membuka kunci. Saat berada di luar, Michelle merasa panik dengan udara yang ada di sekitar. Namun perasaan itu tidak bertahan lama setelah ia melihat sekelompok burung yang lewat. Yang mana hal tersebut membuat Michelle berani melepas maskernya. Setelah dilepas, Michelle tidak merasakan hal aneh terhadap tubuhnya. Tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam bunker, dan sesuatu datang. Saat Michelle cek, itu adalah pesawat alien. Tahu dirinya sedang dalam bahaya, ia berencana untuk kabur menggunakan mobil miliknya. Namun, ia tidak dapat menemukan kuncinya. Melihat ada mobil lain yang terparkir, ia berlari mendekat dan membuka pintu. Yang mana hal itu membuat Michelle harus bersembunyi di kandang hewan, karena ia telah mengaktifkan alarm mobil tersebut. Sesuai dugaannya, alien datang mengecek kendaraan tersebut. Melihat ada mayat di dalam kandang, Michelle segera mencari kunci mobil tersebut untuk mematikan alarm. Setelah berhasil, Michelle berlari ke arah rumah Howard untuk mencari tempat persembunyian lain. Namun ia dikejutkan dengan kedatangan pesawat alien yang mengeluarkan gas beracun. Maka dari itu Michelle kembali mengambil maskernya. Setelah berhasil selamat dari gas tersebut, penyerangan kemudian berlanjut. Saat Michelle mau dimakan, ia memanfaatkan wine, kertas, dan korek untuk membuat bom. Ketika mulut alien terbuka, Michelle melemparkan bom tersebut. Hasilnya, ia berhasil selamat karena telah mengalahkan alien itu. Michelle lalu pergi dari sana menggunakan mobil, dan film berakhir. Jadi begitulah alur film 10 Cloverfield Lane. Jika suka kalian like, dan sampai jumpa di video berikutnya.